Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan transmisi dari Avanza Veloz. Ya, Avanza atau Avanza Veloz sama aja ya, tuas transmisinya seperti ini. Dan kita langsung nyalain aja mobilnya. Ini kuncinya dan langsung colokin di sini. Oke, mobilnya udah nyala. Kita nyalain AC-nya di sini. Oke, tuasnya seperti ini, sama juga dengan Rush, sama juga dengan Yaris kalau nggak salah. Yaris yang lama ya, yang bapau bukan yang baru. Seperti ini juga bentuknya. Oke, pertama kita langsung ke P. P itu adalah parking. Jadi ketika kalian ingin meninggalkan mobil, udah sampai di tujuan, kalian oper tuasnya ke P. Oh ya, by the way, ini bentuknya ini kalau gue nyebutnya tuas ular tangga ya, karena dia dibatasinnya sama belok-belokan kayak gini. Ada juga Toyota lama, biasanya dia itu straight atau lurus ya, jadi nggak perlu dibelok-belokan, tapi dia ada tombol unlocknya. Kalau yang ular tangga seperti ini, dia nggak ada tombol unlock untuk untuk mindahin tuasnya, tapi dia dibatasin dengan belokan-belokan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai P. P itu adalah parking ya. Kemudian ada R. R ini adalah reverse atau mundur. Jadi ketika kalian ingin mundur, kalian pindahin tuasnya ke R ini. Cara mindahinnya dari P ke R, yang pertama kalian harus injek rem dulu. Setelah injek rem, kalian oper ke bawah. Kalau nggak diinjek rem, ini nggak bisa dioper ya. Dia ngunci begini. Tuh. Kalau injek rem, dia bisa ngoper. Nah, sekarang kalian udah ada di R dan akan muncul di sini. Kamera mundurnya ada di head unitnya. Oke, kita pindahin lagi ke P. Pindahin ke P-nya juga sama, harus injek rem dulu baru sah gitu ke P. Kemudian di bawahnya R itu adalah N. N ini adalah netral. Netral dipakai ketika kalian lagi berhenti lama dan kalian nggak mau pindahin ke P dulu. Jadi misal lagi jalan nih macet-macetan di atas 20 detik, gua saranin kalian pindahin dulu transmisinya dari D ke N. Kenapa? Supaya mesin dan transmisi itu nggak ketahan. Maksudnya ketika kalian berhenti dan tuasnya masih di D, itu kan transmisi nyuruh mesin untuk jalan terus, tapi kalian tahan dengan rem. Nah, itu lama-kelamaan akan membuat BBM-nya menjadi boros, karena yang seharusnya jalan kalian bikin jadi berhenti. Kemudian kedua, akan membuat si mountingnya itu akan cepat haus. Karena kenapa? Getarannya itu lumayan ketika kalian ada di D, tapi kalian tahan dengan rem. Nah gitu ya, yang seharusnya berjalan kalian tahan dan kalian paksa untuk berhenti. Itu akan membuat getaran di transmisi dan mesin, dan mountingnya itu yang nahan, lama-kelamaan akan haus. Makanya ketika lagi macet-macetan, lagi berhenti di kemacetan yang lumayan lama, kalian oper dulu dari D ke N. Oke, itu fungsi dari netral. Dan netral juga berfungsi sebagai ketika kalian parking paralel. Kalau di P ini kan ngunci ya, si transmisinya atau gearboxnya itu ngunci si ban biar nggak gerak. Nah kalau di N itu bebas, jadi transmisinya nggak ngunci si roda. Nah nanti kita akan belajar cara parking paralelnya di video lain aja. Oke. Kemudian di bawahnya N ini ada D. D ini adalah drive. Jadi ketika kalian ingin jalan, kalian pindahin tuasnya ke D. Cara mindahinnya dari P ke D. Pertama kayak tadi ya, injek rem dulu dari P, baru oper ke bawah 1, 2, sekarang di N. Dari N ke D sebenarnya nggak perlu lagi injek rem, karena dia bisa dioper tanpa harus injek rem. Tapi untuk ke alasan safety, ngoper dari N ke D harus injek rem. Karena kenapa? Mobil Matic kalau kalian udah pindah ke D, ini udah langsung jalan. Tanpa kalian gas pun dia udah jalan. Oke, jadi untuk alasan safety, setiap ngoper ke D ataupun ke R itu kalian harus injek rem dulu. Sampai kalian siap untuk jalan, kalian baru lepas remnya pelan-pelan. Oke. Kemudian di D sebelahnya itu ada 3. Nah, kenapa harus ada 3? 3 itu dipakai ketika kalian ingin nyalip di kecepatan yang agak tinggi. Misalnya kalian lagi di 80 km per jam dan kalian pakai D ya. Nih, kalian lagi jalan 80, kalian pakai D dan kalian ingin nyalip kendaraan di depan kalian. Tapi kalian ngerasa tenaganya kurang nih. Nah, kalian pindahin ke 3.
Cara pindahin ketiganya itu tinggal digeser aja ke kanan. Nah, pasti ada pertanyaan nih, Bang, kalau lagi jalan pindahin D ketiga itu harus injek rem atau enggak? Enggak, langsung aja pindahin. Tapi diusahakan untuk lepas gas dulu, karena kenapa? Karena itu dia turun gigi. Jadi harus dilepas dulu gasnya supaya transmisinya nggak terhentak. Itu ya. Dan kalau udah di 3, ini di transmisi indikatornya juga akan muncul 3. Wah, angkanya bagus banget. Jam 3:33 di gigi 3. Apaan sih? Oke, kemudian di bawahnya 3 itu ada 2. 2 ini adalah digunakan ketika kalian misalnya lagi nanjak-nanjak di puncak atau lagi nanjak basement yang gak curam-curam amat, kalian pakai gigi 2 ini. Oke, kemudian di bawahnya 2 ini ada L. Nah, cara ngopernya dari 2 itu harus ini dulu ya, harus belok dulu ke kiri sekali, baru ke bawahin. L ini adalah low, dipakai ketika kalian lagi di tanjakan yang sangat curam atau di basement yang curam. Jadi L ini adalah gigi 1 dari si Avanza Matic ini. Nah, ini sih jarang banget digunakan ketika kalian jalan ya. Karena apa? Karena ini cuma gigi 1 dan rasionya tuh tinggi banget. Jadi nggak boleh sering-sering dipakai kalau L ini, kecuali butuh-butuh banget. Oke, karena dia ini gigi 1. Nah, mungkin itu aja. Cara ngopernya ke atas. Oke, tinggal dioper aja ke atas ya. Sekali. Sekarang di 2. Naikin lagi sekali. Sekarang di 3. Oper ke sini. Nah, di D ini kalian jalan secara normal. Jadi kalau misal kalian jalan normal-normal aja, kalian pakai D aja udah. Nggak usah oper-oper ke 3, 2 atau L. Kalau jalannya normal. Oke. Sekarang kita KN-in lagi ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa dijelasin dari si transmisinya Avanza Veloz, atau Avanza doang juga sama aja begini juga Matic-nya. Kemudian terakhir itu ada si vlog. Nih, si vlog ini gunanya untuk parking paralel. Parking paralel itu apa sih? Parking paralel itu ketika kalian parkir di depan mobil orang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misal kalian parkiran penuh nih, parkiran yang masuk ke dalam itu yang harus mundur itu penuh. Kalian parkir di depan mobil yang parkirnya mundur itu. Gimana? Maksudnya apa di parking paralel? Jadi ketika mobil yang mundur itu mau keluar dari parkirannya, mobil kalian yang parkir di depan mobil yang mundur itu bisa digeser-geser. Jadi kalau kalian belum nonton video tentang cara bagaimana parking paralel, kalian tinggal klik aja linknya di sini. Di situ gue udah menjelaskan gimana caranya parking paralel dan apa sih parking paralel itu sebenarnya. Dan penting gak sih parking paralel? Menurut gue penting sih, karena di beberapa tempat kayak mall gitu parkiran sering penuh ya. Nah, jadi kalau kalian ngerti bagaimana cara parking paralel, kalian bisa parkir di depan mobil orang yang parkirnya mundur. Kalau memang dibolehin sama parkiran setempat atau manajemen mall itu untuk parking paralel, kalian bisa parking paralel. Oke. Ya, kita kembaliin lagi ke P. Caranya tinggal ke sini. Ini sekarang di R, baru sekali lagi ke P. Kalau udah di P, kalian siap untuk ninggalin mobil kalian. Dan oh ya, soal parking paralel jangan lupa, kalau udah pakai paralel ininya parking brake-nya dirilis ya. Nah, kalau udah dirilis baru kalian bisa parking paralel. Oke? Sip, mungkin itu aja tutorial kita kali ini tentang bagaimana cara mengoperasikan sebuah transmisi Matic dari Avanza Veloz, atau Avanza biasa juga sama kayak begini juga. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah, atau ada teman-teman yang di sini pakai Avanza Veloz atau Avanza biasa yang 1,3G atau E Matic seperti ini, boleh komentar juga di bawah. Ada yang kurang-kurang di penjelasan tadi, boleh komentar di bawah. Oke? Mungkin gitu aja, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.